Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya ajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama. Mari kita lihat ayat yang kedua sampai ayat yang ke-16. Ke-18 maksudnya. Tapi kita hanya baca dulu ayat yang kedua sampai yang ketiga, saudara ya, 3 sampai 4. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 dulu saya baca, nanti berikutnya itu kita akan baca pas saya lagi menjelaskan ya. Demikian firman Tuhan, saudara. Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Demikian saudara untuk pembacaan firman ini, dan pagi ini saya membahas satu tema, yaitu dewasa di dalam iman. Nah, kalau kita melihat saudara ya, kondisi daripada umat Tuhan itu bermacam-macam ya, banyak hal, maksudnya kondisi masing-masing itu nggak sama. Jadi ada yang barangkali bertumbuh tapi belum tentu dia dewasa ya. Ada juga yang barangkali rajin ibadah, rajin pelayanan, bahkan mungkin jadi pemusik, jadi singer, jadi pengurus, tapi tidak mempunyai sebuah ketahanan di dalam menghadapi cobaan. Jadi misalnya sekali kena cobaan, sekali kena ujian gitu langsung tumbang dia ya. Nah, ada juga misalnya yang usianya terus bertambah tua tapi tidak mengalami kedewasaan atau kematangan di dalam iman. Nah, tentunya saudara-saudara, ini adalah sebuah situasi dan kondisi yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Tetapi begini saudara ya, pertanyaannya adalah apakah hari ini anak-anak Tuhan itu mengalami satu pertumbuhan di mana dia makin dewasa di dalam Kristus? Jadi apakah anak-anak Tuhan hari ini terus bertumbuh makin dewasa dalam Kristus, atau makin dewasa di dalam dosa? Karena kalau kita lihat saudara, ini ada dua pilihan sebenarnya dalam hidup kita anak-anak Tuhan. Kita itu makin dewasa dalam Tuhan, dalam Kristus, dalam iman, atau kita makin dewasa di dalam dosa, makin matang di dalam dosa, saudara-saudara. Nah, tentunya saudara-saudara, ini adalah satu perenungan yang nanti di dalam pembahasan ini kiranya menolong kita untuk melihat apakah kita sebagai orang-orang yang makin terus bertumbuh, makin dewasa dalam Tuhan, atau jangan-jangan orang Kristen tapi terus matang dalam dosa, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat kitab Yakobus itu kan bicara soal kedewasaan untuk menjadi umat Tuhan. Nah, mungkin kita melihat dulu ya terlebih dahulu, apa sih tolak ukur kalau memang seseorang itu dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam surat Yakobus ini, dia memberi kita minimal saudara ya, beberapa hal. Pertama, seseorang yang dewasa menurut Yakobus itu adalah seorang yang memang bisa tahan di dalam menghadapi pencobaan, penderitaan. Jadi itu cirinya pertama saudara, tolak ukurnya. Jadi kalau dia alami pencobaan, alami penderitaan, dia bisa tahan. Yang kedua saudara-saudara, kalau kita lihat seseorang yang dewasa, sebenarnya dia adalah punya satu relasi yang baik. Nanti kita bisa lihat dari ayat misalnya ayat 9 sampai ayat 11 ya. Ini saya kasih indikatornya dulu ya saudara ya. Jadi kita bisa lihat itu seseorang yang dewasa itu dia punya relasi yang baik. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama gitu. Relasi dengan benda. Dia bisa melihat dengan baik. Dan kalau kita lihat lagi misalnya dalam kitab Yakobus, seorang yang dewasa itu adalah seorang yang betul-betul bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan. Nah, minimal 3 indikasi ini akan menolong seseorang untuk mengenal dia itu dewasa apa tidak, saudara-saudara ya. Tapi kita nggak bahas semuanya, saudara. Saya fokus dulu ke bagian yang pertama ini, soal pencobaan.
soal penderitaan gitu ya. Jadi ini salah satu tolak ukur apakah seseorang bisa tahan menghadapi ujian, menghadapi pencobaan gitu. Nah, kalau kita lihat ya, pencobaan itu kan sesuatu yang terus kita hadapi. Bahkan bisa setiap hari. Ya. Jadi ada orang berkatakan kok menghadapi ujian, cobaan terus bertubi-tubi misalnya ya. Belum selesai yang satu ada pencobaan yang lain lagi. Ya, bahkan dalam sehari bisa berkali-kali. Dan kita tahu pencobaan itu kan ada pencobaan internal yang muncul dari dalam diri kita. Tapi juga ada cobaan dari eksternal yang terus menggoda kita. Menguji, menjatuhkan kita di dalam dosa, menguji iman kita. Nah, saudara-saudara, pencobaan ini terus kita hadapi ya dalam hidup kita sehari-hari. Dan kita tahu segala keadaan kondisi yang terjadi itu terus menjadi sebuah ujian dan cobaan bagi hidup kita. Apakah kita sebagai anak Tuhan cukup kuat menghadapinya atau tidak? Tetapi saudara-saudara, saya langsung ajak kita untuk melihat, kalau pencobaan itu adalah sesuatu yang memang terus kita hadapi, dan kalau pencobaan itu adalah satu sarana dalam pendewasaan iman kita, sehingga sebenarnya pencobaan itu adalah atau ujian itu sesuatu yang tidak perlu, yang istilahnya kita harus hadapi, saudara-saudara, maka bagaimana solusi? Nah, mungkin ini yang saya ajak kita untuk memikirkannya, saudara ya. Bagaimana solusinya kita menghadapinya? Atau solusi apa yang diberikan oleh kitab Yakobus ini buat kita di dalam menghadapi pencobaan penderitaan-penderitaan yang terjadi itu? Nah, kalau kita lihat, saudara, ada beberapa hal yang sebenarnya solusi yang diberikan oleh Yakobus ini kepada kita di dalam surat ini. Walaupun ayat-ayatnya tadi kita belum bahas semuanya, tapi kalau kita lihat Yakobus itu memberi solusi minimal beberapa. Misalnya solusi terkait dengan pikiran, terkait dengan perasaan, terkait dengan perkataan kita, terkait dengan iman kita, saudara-saudara. Nah, tapi saya bahas dulu ya, misalnya terkait dengan pemikiran kita. Mari kita lihat tadi di dalam ayat 2 ya. Di sana dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, di sini ada satu kata, itu adalah anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, kalau saudara perhatikan, saudara ya, ini kan dia memakai satu kata anggaplah. Nah, anggaplah ini kan terkait sekali dengan pikiran. Dan saya coba lihat di dalam bahasa Yunaninya, saudara, itu artinya itu berarti berpikir. Bagaimana berpendapat, bagaimana mempertimbangkan. Nah, ini kan melibatkan pikiran kita, saudara. Jadi cara di dalam kita menghadapi pencobaan, saudara-saudara, itu sangat terkait sekali bagaimana kita berpikir dengan tepat di dalam menghadapi pencobaan itu. Nah, mungkin kita bertanya ya, kenapa kok pikiran ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kita menghadapi pencobaan, saudara? Nah, kalau misalnya kita bandingkan di dalam satu bagian firman Tuhan itu ya, misalnya di dalam Roma 12, ayat 2, bisa dikatakan kan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, saudara, di sana dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi seseorang yang sebenarnya sudah di dalam Kristus, saudara, maka dia sebenarnya sudah mengalami satu pembaharuan budi. Jadi pembaharuan budi ini kan sebuah pembaharuan pikiran. Nah, kalau seseorang sudah ditebus oleh Kristus, dia sudah lahir baru, dia sudah jadi milik Tuhan, mengalami kasih Allah, pasti, saudara, dia telah menjadi satu ciptaan yang baru, berarti pikirannya baru. Pikirannya itu berarti tidak serupa lagi dengan dunia ini. Nah, melalui pikiran yang telah diperbaharui itu, saudara, berarti dia bisa menghadapi pencobaan. Melalui pikiran sebagai ciptaan yang baru dengan pikiran baru, saudara, ia bisa mengalahkan pencobaan itu. Karena pikiran baru itu memimpin dia untuk melakukan kehendak Allah, menjauhkan diri dari pencobaan dan tidak mau serupa dengan dunia ini. Maka orang yang pikirannya sudah diperbaharui, saudara, dia akan mampu melihat bahwa pencobaan itu sarana pendewasaan imannya. Jadi ia akan melihat tanpa pencobaan itu juga tidak ada sukacita. Jadi saudara-saudara, ini betapa pentingnya pikiran itu ya. Jadi ini bukan pikiran yang duniawi,
tapi adalah satu pikiran yang telah ditransformasi oleh Tuhan. Dan orang yang pikirannya telah diperbaharui atau dikuasai oleh firman Tuhan, telah memiliki satu pikiran yang dewasa, satu pikiran yang baru, saudara-saudara, maka dia akan melihat bahwa pencobaan itu adalah memang sarana yang dipakai oleh Tuhan, ujian itu, kesulitan itu. Bahkan saudara-saudara, seperti yang dikatakan oleh Yakobus, orang-orang yang punya pemikiran yang telah diperbaharui, maka dia akan melihat bahwa tanpa pencobaan tidak ada sukacita. Di sini kan dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Berarti ini Yakobus mau mengatakan sebenarnya tanpa ada pencobaan ya, nggak ada sukacita. Nah, saudara-saudara, memang terkadang ya, dalam kehidupan kita di dunia, pemahaman kita adalah kalau ada kesulitan justru nggak ada sukacita. Kalau ada cobaan justru nggak ada kebahagiaan ya. Itu merampas kebahagiaan. Jadi kalau kita lihat ada pengajaran-pengajaran tertentu yang mungkin sangat menekankan kalau kesulitan, penderitaan itu ada, maka dianggap itu adalah seseorang sedang dikutuk oleh Tuhan. Kalau dia mengalami kesulitan, bahkan mungkin ada yang berpikir akhirnya adalah kalau ada pencobaan dan kesulitan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Tetapi saudara-saudara, apakah itu betul ya? Di dalam teologi, dalam firman Tuhan, kalau kita lihat itu kan nggak tepat ya. Justru dari tulisan Yakobus ini memberi satu pemahaman yang berbeda, yang terbalik. Justru kalau ada pencobaan, justru itu dianggap berpikir itu adalah justru mendatangkan sukacita. Jadi tidak ada pencobaan, justru tidak ada sukacita. Sama misalnya ya saudara-saudara, kalau seseorang pingin mengalami sukacita di dalam peperangan, maka dia harus berperang dulu. Dia baru bisa mengalami sukacita itu. Ya, kalau nggak ada peperangan itu, nggak menang perang, nggak ada sukacita yang besar kan begitu. Makanya sebenarnya Yakobus itu mau mengatakan kepada kita, kalau terjadi pencobaan, ada ujian-ujian yang kita hadapi, maka jangan lari. Jangan lari dari kesulitan, jangan lari dari pencobaan, jangan lari dari tekanan, jangan lari dari segala hal apapun. Tapi hadapi dengan pikiran yang baru, pikiran yang telah diperbaharui, karena di sana akan terdapat sebuah sukacita yang sangat besar. Nah, saudara, memang ini berbeda ya, bertentangan dengan ajaran-ajaran sebagian gereja atau pelayan-pelayan, pengkhotbah-pengkhotbah yang memang sangat mementingkan Injil kemakmuran. Kalau di sana mungkin hanya membicarakan soal berkat, bahkan dianggap kesulitan itu adalah bukan sebuah berkat, saudara-saudara. Maksudnya dalam pengertian kita harus tolak, karena orang yang mengalami kesulitan hidupnya dikutuk oleh Tuhan misalnya gitu ya. Tetapi justru saudara, beda sekali dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus dalam firman Tuhan ini. Justru Yakobus mau mengatakan kalau engkau diserang dengan bermacam-macam, dengan berbagai-bagai pencobaan dan ujian. Kalau engkau diserang dengan segala macam pencobaan yang ada, itu berarti bukan hanya satu jenis, itu kan banyak ya. Yakobus katakan tetap tenang, tetap tenang. Karena engkau akan mendapat sukacita yang penuh di sana. Itu tadi ayat yang kita baca. Justru kita akan mendapatkan sebuah sukacita yang sangat-sangat besar. Bahkan dikatakan satu sukacita yang penuh. Makanya saudara-saudara, kalau banyak orang ya saudara, mungkin bertanya ya, kenapa Tuhan hidup saya begini? Kenapa kok saya susah begini? Nah saudara, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu mungkin muncul di dalam kehidupan kita ya. Bahkan mungkin terkadang ada orang berpikir, kenapa kok rumput tetangga lebih hijau, saudara? Nah mestinya saudara-saudara,
kita melihat dengan pola pikir, cara pikir yang berbeda. Sebagai murid Kristus yang semestinya itu kita punya satu cara pandang yang telah diperbaharui dengan cara melihat yang berbeda, tidak seperti orang dunia melihatnya. Maka Yakobus ini sebenarnya sedang mendidik kita, saudara. Mendidik kita melalui perkataan-perkataan dia ini, bukan menjadi seorang yang menyerah atau seorang yang mau kalah dari pencobaan yang ada, tapi bagaimana menjadi seorang yang kuat, menjadi pahlawan-pahlawan yang kuat di dalam iman kepada Kristus. Seorang yang betul-betul dewasa, menjadi pemenang di dalam menghadapi peperangan, pencobaan. Sama seperti peselancar, saudara. Peselancar yang hebat itu kan tidak dihasilkan dari ombak yang tenang. Nah, saudara-saudara, mengapa kita itu memang pencobaan itu kita anggap sebagai sukacita gitu ya? Kenapa kita bisa bersukacita? Nah, sebenarnya saudara-saudara, alasannya ya, kalau kita lihat di ayat 3 dan keempat kita baca, saudara, di sana dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini alasan sebenarnya, saudara, kenapa kita bisa bersuka cita di dalam pencobaan kita, saudara-saudara. Nah, memang sasaran daripada pencobaan kalau kita perhatikan, itu kan objeknya itu adalah iman kita, saudara. Jadi iman kita ini, saudara, terus dicobai. Jadi iman kita kuat, iman kita gak kuat, saudara, iman kita itu akan terus diuji. Dan iman itu menjadi satu objek dari pencobaan. Kenapa, saudara? Jadi pencobaan itu ingin menghancurkan iman kita. Dan ini sasarannya si jahat sebenarnya, saudara. Memang sangat ngeri ya. Karena iman anak-anak Tuhan itu adalah menjadi satu objek yang ingin dihancurkan oleh si iblis. Supaya anak-anak Tuhan itu akhirnya jatuh dalam dosa, memberontak melawan Tuhan. Dan kita tahu pencobaan itu, saudara, bukan hanya dari eksternal, bukan hanya dari luar, tetapi sebenarnya cobaan itu juga adalah dari internal. Dan coba saudara bayangkan ya, sebenarnya pencobaan-pencobaan itu kan satu cobaan yang tidak gampang. Justru barangkali kita lebih gampang hadapi pencobaan eksternal, tapi sebenarnya cobaan yang tidak gampang itu dari internal kita loh. Cobaan dari dalam itu. Bahkan musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Tapi kalau kita punya satu iman yang kuat, saudara, maka iman kita itu akan aktif, akan membuktikan bahwa kita akan mau taat kepada Tuhan. Tapi persoalannya, saudara-saudara ya, seberapa kuat iman kita, seberapa kuat dan seberapa tahan. Makanya Yakobus ini mengatakannya, dia bilang bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, ini sebenarnya satu sukacita buat kita. Karena ketika seseorang diuji, dicobai, maka itu menolong dia untuk makin dewasa. Nah, di sini memang dikatakan ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara, itu memakai kata endurance ya. Nah, endurance itu kan berarti ketahanan. Jadi seseorang yang diuji imannya, seseorang yang terus diuji, maka dia akan terus makin tahan. Makin tahan, saudara. Jadi meskipun ada ujian internal, eksternal, maka dia akan makin tahan. Walaupun, saudara, banyak juga yang gak tahan ya. Banyak juga yang gak tahan. Tetapi, saudara, sebenarnya pencobaan atau ujian itu kan satu sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk mendewasakan kita, untuk melatih kita. Sama seperti anak kecil, saudara ya. Anak kecil ketika dia baru lahir, dia nggak langsung bisa berdiri. Dia melewati satu proses.
Mungkin dia bisa jatuh bangun, tapi akhirnya lama-lama dia bisa berdiri dengan kekuatan otot, kekuatan tulang, kekuatan kaki yang sudah makin kuat, makin kokoh. Sehingga akhirnya dia bisa berdiri, kuat, tidak jatuh lagi. Nah, demikian juga misalnya orang kalau nge-gym, saudara ya. Orang kalau nge-gym, awal-awal seperti saya ya saudara ya. Dr. Robin punya alat nge-gym, kadang-kadang saya angkat. Tapi nggak banyak saudara ya, paling berapa kilo, misalnya 10 kilo gitu. Tapi kalau 30 kilo, apalagi 50-80 kilo, saya udah nggak bisa saudara. Tapi orang kalau terbiasa nge-gym, ya mungkin dari 20 kilo, 30 kilo, 50 kilo, 80 kilo, sampai 100 kilo, dia bisa angkat. Tapi itu nggak langsung terjadi, itu kan otot-ototnya perlu dibentuk dengan sebuah proses, makin lama makin tahan. Dan dia makin tahan berat. Nah saudara, otot itu kalau makin diuji itu makin kuat. Demikian juga sebagai iman anak-anak Tuhan. Lama-lama makin kuat. Makin diuji makin kuat. Makanya sebenarnya kesulitan itu adalah sarana yang dipakai Tuhan dalam pendewasaan iman anak-anak Tuhan. Jadi cobaan itu mendatangkan sukacita karena saudara, karena latihan. Karena itu ada unsur latihan di dalamnya. Jadi makin lama makin tahan dan makin jadi pemenang. Maka ketika terus menang saudara, itu akan mengalami suatu sukacita yang besar. Maka saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika mungkin di dalam kehidupan kita hari ini memang bisa saja mengalami banyak pergumulan. Entah itu usaha kurang lancar. Ini kan sebuah ujian, sebuah cobaan yang dihadapi. Entah ekonomi terganggu, mungkin juga pemasukan makin berkurang di tengah kondisi usaha ekonomi yang terganggu, kondisi kesehatan yang juga mengalami sakit. Bisa juga uang sekolah anak-anak yang makin uang sekolah anak-anak kan makin hari makin naik saudara ya. Termasuk mungkin tabungan yang makin menipis. Sebuah doa yang masih belum dijawab oleh Tuhan. Bahkan mungkin sebuah hidup yang terasa seperti tidak ada harapan. Bahkan mungkin ada orang-orang yang sedang berada dalam kondisi titik terendah, menghadapi satu masa yang gelap. Tapi melalui Yakobus ini saudara mengingatkan kita supaya kita bertahan. Bertahan dalam menghadapi ujian itu. Bertekun di dalam iman. Tetaplah setia, tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang Yakobus mau katakan kepada kita. Supaya terus bertahan, bertekun. Karena dikatakan ujian terhadap imanmu menghasilkan ketahanan. Jadi bertahan saudara-saudara. Saudara, memang saudara pada saat menghadapi ujian itu sedikit tidak aman. Tetapi Yakobus berkata bertahan. Bahkan di ayat 4 itu dia berkata saudara ya, di dalam ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi maksudnya begini saudara ya, seseorang memang bisa menghadapi ujian ya. Dan kalau misalnya dia terus bertumbuh saudara, maka dia akan menjadi dewasa. Tetapi saudara-saudara, ada juga memang orang-orang yang akhirnya tidak bisa bertahan ketika menghadapi ujian itu ya. Sehingga itu tidak membuat dia dewasa. Tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat justru di sini dikatakan kalau orang mau mengalami satu kedewasaan, maka dia mesti harus bertahan. Karena kita melihat itulah yang membuat dia makin dewasa dan mengalami sukacita yang besar di dalam kehidupannya. Maka kedewasaan di dalam iman sebenarnya melewati satu proses, yaitu adalah ujian, peperangan, penderitaan. Dan kita tahu kalau seseorang sudah menghadapi satu, melewati itu, maka dikatakan dia akan mendapatkan satu hasil yang sempurna. Dia akan menjadi dewasa, dia akan menjadi matang, dia akan utuh. Maka dia akan mendapatkan satu sukacita yang penuh, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh serta tidak kekurangan apapun.
Nah, saudara-saudara, ini adalah solusi yang diberikan oleh Yakobus kepada kita ya, dan kiranya Roh Kudus terus memampukan kita, menopang kita untuk juga bisa mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, karena kita tahu kita akan terus menghadapi hal ini, saudara-saudara. Nah, ini sudah 8:12. Sebenarnya ada poin yang lain lagi sebenarnya soal permintaan, saudara. Mungkin nanti saya akan bahas di dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Sebenarnya ada permintaan, ya, cara kita menghadapi pencobaan, ada perasaan, ada perkataan, ya. Misalnya kalau perkataan itu kan, ada orang kalau hadapi kesulitan kan dia bisa mempersalahkan Tuhan gitu ya. Kenapa saya menghadapi kesulitan ini, kesulitan itu gitu ya. Tapi sebenarnya Yakobus bilang jangan, apabila seseorang dicobai, jangan cepat-cepat dia berkata aku sedang dicobai oleh Allah gitu ya. Jangan persalahkan Allah gitu. Ya, nanti mungkin di pembahasan-pembahasan berikutnya kita akan ini saya coba nanti eksposisi dalam pertemuan-pertemuan berikutnya lagi. Misalnya lagi, saudara, Yakobus juga menyinggung soal iman misalnya. Ya, di sini dikatakan, saudaraku yang terkasih, jangan sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Jadi sebenarnya setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi, cobaan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, saudara, selalu ada di dalam kontrolnya Tuhan. Ya, sama seperti yang dialami oleh Yusuf ya, saudara. Walaupun saudaranya membenci dia, tapi dia berkata, kamu telah mereka-rekakan yang jahat buat saya. Tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan kita. Dan kiranya lewat sharing pagi hari ini, nanti saya akan bahas kelanjutannya dalam pembahasan berikutnya, saudara. Hanya satu poin hari ini. Nanti poin berikutnya kita akan bahas di dalam dalam waktu-waktu selanjutnya, di dalam jadwal yang diberikan. Demikian, saudara, untuk renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pagi hari ini kami boleh merenungkan satu bagian firman yang terus menuntun kami supaya kami boleh menjadi anak Tuhan yang dewasa. Dan biarlah kami boleh menjadi seorang yang dewasa dalam iman, dewasa di dalam Kristus, dan terus berbuah. Dan kiranya Tuhan tolong kami sehingga kami boleh dapat mengatasi setiap hal-hal ketika kami diuji, ketika kami menghadapi pencobaan, baik eksternal maupun internal, sehingga kami menghadapinya sebagai seorang yang telah dirubah dan diperbaharui oleh Tuhan, sehingga kami terus bertumbuh, dan kesulitan, setiap tantangan dan setiap hal-hal yang kami hadapi makin menolong kami sebagai murid-murid Kristus yang dewasa, yang makin tahan uji dan makin terus mengalami satu sukacita yang melimpah, satu hidup yang matang di dalam Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kesempatan yang telah Tuhan anugerahkan di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin.